hadir. Waalaikumsalam, Bu Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa bertemu di acara kelas orang tua hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum mulai, saya ingin menyapa Ayah Bunda dulu nih. Ayah Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Oh, kalau misalnya ditanya, enaknya jawabnya diserempakan saja ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, begitu. Seperti anak-anak. Saya ulangi ya. Ayah Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga Ayah Bunda senantiasa dalam naungan rahmat Allah ya. Semoga sehat selalu ya Ayah Bunda. Baiklah, untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan hamdalah. Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Kokom Komariah. Kepada Ibu Kokom, saya persilahkan untuk membaca tilawahnya. Ya, terima kasih Ibu Ina. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kokom sudah melantunkan tilawah. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacanya mendapat syafaat dari Allah SWT di yaumil akhir nanti. Baiklah Ayah Bunda yang dirahmati Allah, narasumber kita di pagi hari ini adalah Bapak Wida Priambodo SPSI, di mana beliau adalah seorang konselor dan praktisi psikologi di Lembaga Bimbingan Bintang Pelayanan. Saya akan membacakan CV beliau. Bapak Wida Priambodo SPSI ini, beliau memiliki beberapa pengalaman di tahun 2016 sampai 2019, yaitu sebagai konselor anak dan remaja di institusi pendidikan, yaitu di Bimbingan Bintang Belajar Cabang Bintaro, Istana Mulia International Islamic Boarding School, di Fitrah Islamic World Academy International Boarding School, dan di Al-Wafi Islamic Boarding School. Kemudian pernah juga menjadi HRD di tahun 2014 sampai 2016, yaitu di Rumah Sakit Hermina Cirwas, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Serdang, PT Arlinda Putra Tangerang, Biro Psikologi Insanku, dan di Simeru Kampus UAD. Dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi owner dan CEO
owner dan CEO Talenting Learning Center, kemudian owner dan CEO Harmoni, Ketua Yayasan Telaga Harapan Umat, dan Kepala Manajemen Pengembangan Quran Telaga Inspirasi. Nah, itu adalah profil dari beliau, dari Bapak Wida Priambodo SPSI, yang akan membawakan materi kelas orang tua di pagi hari ini. Baiklah, kepada Bapak Wida Priambodo, saya persilakan untuk mengisi kelas orang tua di pagi hari ini. Ya, baik. Jazakillah khair kepada moderator ya yang sudah membacakan CV ya. Oke, sebelum saya mulai, di sini ada yang ayah-ayah. Para ayah, oh belum ada ternyata. Oke. Adanya para bunda. Para bunda ya, Masya Allah. Oke, saya izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Allah yang masih memberikan kita kesempatan hingga hari ini kita masih bisa bernafas. Yang kita sama-sama tahu bahwa di luar sana banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang bahkan sahabat saya sendiri sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala karena wasilahnya melalui Covid. Wasilahnya melalui Covid. Sebenarnya jikalau tidak ada Covid pun Allah bisa mencabut nyawa seseorang itu kapanpun tanpa harus melalui Covid. Jadi seharusnya kita lebih takut kepada Allah ketimbang kita takut kepada Covid. Namun bukan berarti kita menyepelekan Covid. Covid itu wasilah yang diturunkan Allah, tapi alangkah lebih bijaksana dan lebih beradabnya kita ketika kita lebih takut kepada Allah. Begitupun dalam proses mendidik anak-anak. Salawat serta salam pun tak lupa selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita semua, Nabi yang sangat mulia, sosok orang paling mulia yang ada di bumi. Nabi yang satu-satunya menerangi, yang bahkan kalau misalkan Nabi Muhammad tidak ada, mungkin sekarang kita masih masuk ke dalam kaum-kaum jahiliyah ya, yang mungkin membunuh orang dengan seenaknya, mungkin melakukan tindak tanduk sesuka kita tanpa ada batasan-batasan moral dan lainnya gitu. Jadi kita selayaknya patut bersyukur ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita untuk berdakwah kepada kita. Seharusnya kita menikmati manisnya iman. Bukan justru kita malu terhadap Islam kita, bukan justru kita malu terhadap identitas kita. Itu yang anak-anak muda sekarang sering banget saya temui, dia justru malu ketika dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Justru mereka berani ketika menampilkan identitasnya sebagai salah satu fans ARMY. Maaf nih ya, saya nyebut. Kalau di sini ada fans ARMY nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Maaf ya, nggak ya? Ya, jadi fansnya K-pop, fansnya anime, fans-fansnya yang gamer-gamer. Kalau saya sebutin semua nggak habis-habis ya, kayak misalkan Raja Arab dulu, ada ya gitu-gitulah ya. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa anak remaja sekarang itu justru malu menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim ketimbang menunjukkan identitas mereka sebagai seorang fans atau idol dari yang lain. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen ngajak bunda semua. Ini ada ayahnya, saya takut nyebut ayah bunda, nggak ada ya, tapi nggak apa deh, saya sebut aja ya. Saya biasanya kalau ngisi, itu biasanya langsung offline. Jadi, saya lebih sering discuss. Karena sebenarnya gini, ketika online itu, saya tidak bisa melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Wajah-wajah dari bunda-bunda yang memiliki anak-anak yang senantiasa mendoakan bunda-bunda, yang senantiasa berdoa di tengah malamnya gitu. Saya jadi nggak bisa
apa ya, keberkahannya itu agak sedikit berkurang. Cuman insya Allah nggak hilang, tapi insya Allah kita ikhtiarkan bersama. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Bunda. Ayahnya satu doang ya, aduh saya merasa. Ada beberapa ayah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya beri apresiasi terlebih dahulu sebelum kita lanjut, terutama untuk para ayah yang fokus, yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kelas parenting, karena jarang ayah-ayah yang sadar pentingnya pola pendidikan anak. Nanti kita bahas, insya Allah. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, kebetulan ini saya nggak buat banyak PowerPoint-nya, jadi seikhlasnya ya, bukan seikhlasnya ya, seininya ya. Tapi insya Allah saya lebih pengen sharing sama ayah bunda semuanya terkait apa yang saya alami, apa yang pernah klien-klien saya ceritakan. Jadi gini, tadi kan sudah disampaikan CV saya ya sama moderator. Jadi CV saya itu, saya kebanyakan menjadi konselor kayak gitu, dan sekarang juga masih membuka praktek konselor. Bahkan terakhir pekan kemarin saya masih mendapatkan klien yang bahkan tidak jauh-jauh dari masalah orang tuanya, yang dia ceritakan tentang orang tuanya gitu. Jadi apa sih yang dia ceritakan tentang orang tuanya kayak gitu, kenapa sih kok yang diceritakan orang tuanya kayak gitu, nanti kita buka insya Allah. Nah, ini CV saya yang tadi sudah dibacakan beberapa kali. Saya mendengarkan cerita orang tua, mendengarkan cerita anak-anak. Jadi nanti ke depannya mungkin saya tidak seperti yang lain yang mungkin fokus ke materi atau ke teori. Saya pengen langsung share experience saya. Mungkin nanti ke teori di akhir, tapi saya pengen share experience saya biar bisa buat jadi acuan ayah bunda seharusnya seperti apa nanti ketika mendidik anak-anak. Karena cenderung kalau yang saya temui ya, banyak pemateri parenting itu yang menjelaskan secara teori, namun tidak menjelaskan problematika yang sekarang sedang dihadapi anak-anaknya gitu. Mungkin salah satunya anak-anak ayah bunda nanti, insya Allah. Next ya. Nah, sini di awal ini langsung saya munculkan, ya boleh izin. Iya. Sebelum saya tanya ke ayah bunda semuanya, di sini ada yang nyambi nyetrika atau nyuci baju? Iya, enggak apa-apa, itu sebuah kewajiban. Cuman kalau bisa diluangkan waktu ya sejam, 1,5 jam untuk ya sekedar sharing sama saya insya Allah. Jadi insya Allah 1 jam sampai 1,5 jam ke depan nanti kita sharingnya terkait kasus-kasus yang memang saya sering hadapi seperti itu. Yang mungkin ayah bunda tidak pahami dari karakter anak ayah bunda sendiri. Mungkin kelihatannya karakter anak ayah bunda di depan ayah bunda nurut, baik, tapi di baliknya kita tidak pernah tahu apa yang mereka sembunyikan dari kita. Nah, di sini di satu foto kita bisa melihat mungkin ada sebagian orang tua yang merasa hal ini biasa. Biasa kok di tempat saya tuh anak-anak, kalau bahasa anak mudanya swag ya. Anak muda gaul-gaul begini biasa kok merokok gitu. Ini karena pola pemikiran yang sudah masuk ke otak kita untuk membiasakan hal yang salah. Membiasakan hal yang salah, membenarkan hal yang salah. Namun justru menyalahkan hal yang benar. Nah, pertanyaannya, apa sih hal-hal yang benar lalu kita salahkan? Banyak. Misal anak pulang ngaji terlalu lama, terus orang tuanya, kamu nih bukannya bantuin orang tua, tapi malah lebih banyak ngaji di luar gitu. Itu sebenarnya kan hal bagus ya. Masih anak-anak itu kan proses belajar agar dia mencintai apa yang memang dia yakini. Tapi justru orang tua lebih banyak marah-marah. Atau misal anak-anak mulai membantu orang tuanya, tapi orang tuanya, apaan sih kamu? Bukannya belajar aja, malah bantu-bantu orang tua. Harusnya kita apresiasi loh seorang anak memiliki kesadaran diri untuk bisa membantu orang tuanya. Lantas kenapa kita malah marah-marah? Dan itu membuat hati mereka kebanyakan patah seperti itu. Nah, di sini contoh yang kita bisa lihat, mereka memiliki pelarian atau menjadikan pelarian hal-hal seperti ini yang mereka anggap keren karena di rumahnya mereka merasa tidak dianggap keren.
ini. Jadi banyak klien, hampir sekitar 50% mereka melakukan pelarian. Kalau misalkan SD masih ngerokok, mungkin ada yang minum-minuman, saya nggak bisa tampilkan videonya. Tapi kalau udah dewasa pelariannya ke narkoba dan lain sebagainya. Itu sering banget saya temui. Dan ketika satu dasar yang saya tanya, saya probing, interview, saya gali, alasan mereka adalah saya ngerasa nggak dianggap keren di rumah. Maksudnya saya ngerasa di rumah saya tidak diakui, tapi justru saya diakui ketika saya berada di luar. Jadi ini buat ayah bunda, silahkan dari awal kita menyadari sebagaimana anak berpikir bahwa dia tidak dianggap keren, sehingga dia melarikan ke pelarian yang negatif. Next. Nah ini sebenarnya kalau misalkan offline saya pengen nanya nih sama ayah bunda, cuman karena online saya nggak tahu nih diskusinya gimana. Refleksi dulu sebentar ya. Saya pengen nanya ke ayah bunda semuanya. Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya menjadi baik, betul ya? Sama sukses gitu. Nggak cuma jadi baik kan, pasti sukses. Nah pertanyaannya, apa di sini ada ayah bunda yang pengen anaknya cukup jadi anak yang sukses aja, tapi nggak usah jadi baik? Oh saya nggak peduli anak saya jadi baik, saya nggak peduli anak saya nyolong atau apa gitu. Yang penting anak saya sukses. Yang penting anak saya punya mobil berjejer di depan, Fortuner 5, Honda City 3, sisanya gerobak. Sukses gitu. Tapi ketika ayah bunda menua, anak-anak tersebut justru menendang ayah bunda dari rumahnya. Justru tidak peduli sama ayah bunda. Tapi anaknya sukses. Sukses luar biasa, kaya, rumahnya di mana-mana, jadi pejabat. Ada yang mau seperti itu? Ya pengen mah ya sukses ya baik ya. Ya, pengennya sukses ya baik ya. Oke. Nah, berarti nggak ada yang pengen ya anaknya sukses doang tapi nggak baik. Betul ya? Sepakat ya kita ya. Pertanyaan kedua. Apakah di sini ada ayah bunda yang pengen anaknya hanya ingin jadi baik aja tanpa jadi sukses? Nurut sama orang tua, mengabdi, berbakti. Pokoknya kalau bunda pegel nih, dipijitin otomatis. Tapi anaknya belum mencapai kata sukses. Ada yang mau? Tidak mau juga. Tidak mau juga, siap. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ayah bunda masih butuh anak yang sukses gitu ya. Oke, berarti di sini dua hal yang harus di-compare, anaknya menjadi baik dan sukses, betul ya? Betul. Oke, sekarang kita next slide. Ini yang lainnya kayaknya ini ya masih busy, sibuk, Masya Allah. Jadi yang ngerespon beberapa ya. Nah, kalau misalkan pengen anak-anaknya jadi sukses dan baik, ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir, pernahkah ayah bunda merasa membentak atau berbicara dengan nada keras kepada anak-anak kita disertai amarah? Jujur. Sering. Oh sering, nggak, maksudnya saya belum ada lanjutannya ya. Jujur ke dalam diri sendiri aja. Ya. Luar biasa memang. Iya, gimana bunda? Marahnya udah sampai ujung baru bentak. Wah, udah sampai ujung banget ya. Wah, Iya. ya Allah luar biasa ya. Jadi terkadang kita berharap sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri yang mematahkannya. Percaya atau tidak, kita mengharapkan suatu hal, tapi kita sendiri yang mematahkannya. Kita pengen anak-anak kita sukses, kita pengen anak-anak kita baik, tapi kita sendiri nih yang berbuat, justru membuat anak-anak kita gagal. Justru membuat anak-anak kita jauh dari kata baik. Nah, pertanyaan pertama, 1 bulan terakhir pernah membentak, berbicara nada keras kepada anak kita disertai amarah? Pernah, Masya Allah. Saya apresiasi untuk wali santri GIS, karena jujur-jujur, Masya Allah. Itu satu modal utama yang dimiliki orang tua, itu harus jujur memang. Karena kalau sudah nggak jujur, bagaimana anak-anak kita akan jujur kelak di kemudian hari. Nah, pertanyaan kedua. Selama 1 bulan terakhir nih, pernahkah mengatakan kalimat menghina atau merendahkan, atau minimal membandingkan anak kita dengan orang lain? Misal contoh. Kamu ini tidur terus. Coba lihat tuh anak gitu ya. Dia jam 3 subuh udah nyapu depan rumah.
dia jam 2 subuh udah ngeronda gitu kan, misalkan ya, misalkan. Dia kamu itu rankingnya terakhir, dia tuh dicontoh rankingnya. Nggak ada, oh enggak ya, dia rankingnya ranking 1 terus, kayak gitu. Jadi membandingkan terus, pokoknya tiap hari tuh isinya bandingin terus. Tuh lihat tuh si dia gini gini gini, kamu ini makan tidur gitu. Mau jadi ayam ternak gitu. Enggak ya, enggak gitu banget sih, insyaallah wali santri Gisma, orang tua di Gisma hebat-hebat ya insyaallah. Baik-baik lah ya insyaallah, bisa mengontrol diri untuk tidak terlalu merendahkan anak-anak kita insyaallah. Jadi itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, selama 1 bulan terakhir pernahkah mengatakan kalimat-kalimat menghina atau merendahkan atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain? Kelihatannya sepele, nanti kita bahas efeknya apa. Yang ketiga, yang ketiga ketutupan ini sebentar ya, saya geser dulu. Ya, selama 1 bulan terakhir, pernahkah melakukan tindakan interaksi nonverbal yang menyakiti anak kita? Kalau tadi verbal kan udah menghina, merendahkan, membandingkan gitu. Pernahkah ada yang misalkan nih di mall atau di pasar, anaknya tuh ngambil sayuran dijatuhin atau misalkan ngomong kata-kata kasar atau lainnya. Dicubit nih, biasanya yang refleks begitu sih bunda-bunda, tapi insya Allah sih bunda-bunda di sini saya yakin nggak ada sih yang suka nyubit tuh, nggak ada insya Allah. Di sini kelihatannya saya lihat satu persatu kayaknya baik-baik semua sih insya Allah. Soleha semua gitu. Apalagi ayah-ayah di sini. Ayah-ayah di sini apalagi yang hadir materi kali ini nih. Wih. Itu terbukti solehnya pokoknya. Nggak mungkin lah nyubit, nggak mungkin mukul lah ya insya Allah. Terjaga insya Allah. Cuman di sini kalau misalkan boleh bertanya ke dalam diri sendiri, nggak usah dijawab. Ke dalam diri sendiri aja ya. Iya, nggak usah dijawab. Ke dalam diri sendiri aja ya. Oke. Pernahkah ada yang melakukan tindakan atau interaksi nonverbal yang menyakiti anak kita? Coba kita renungkan selama 1 bulan terakhir deh, nggak usah lama-lama. Nyubit, jambak, atau mungkin mukul. Kalau ada yang pernah, harapan saya berhenti melakukan hal seperti itu. Karena kita pun sendiri tidak suka ketika orang lain melakukan hal itu ke kita. Bagaimana kita bisa tega melakukan hal itu ke anak-anak kita? Sama seperti tadi, kita tidak suka dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Lantas kenapa kita suka membandingkan anak kita dengan anak-anak tetangga kita? Lantas kenapa kita merendahkan dan menghina anak-anak kita? Maka refleksinya adalah jangan paksakan hal-hal yang tidak disukai oleh anak. Jangan paksakan hal-hal yang tidak kita sukai, lalu kita paksakan kepada anak-anak kita. Tidak akan pernah ada perubahan. Bahkan justru akan semakin menghancurkan. Jadi buat ayah bunda, disadari bahwa kata kuncinya adalah jangan pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri nggak suka itu dilakukan kepada diri kita. Dibandingkan, dikatain, direndahkan, dibentak, dicubit, dijambak, disuruh lari maraton keliling lapangan, enggak ya. Jadi jangan melakukan itu kecuali memang ada kasus-kasus tertentu yang memang harus melakukan seperti itu. Kasusnya seperti apa nanti kita bahas. Next ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dampaknya. Tadi katanya ayah bunda pengen anaknya sukses, pengen anaknya baik, atau cuman sekedar pengen-pengenan doang, atau cuman sekedar basa-basi doang. Sebenarnya pertanyaan terbesar saya adalah, mungkin bisa dijawab masing-masing ya. Apa sih yang ayah bunda pikirkan tentang anak-anak? Karena kalau cuma sekedar saya bahas teori perkembangan dari usia 0 sampai usia 5 tahun, terus masa-masa golden age harus ngapain, terus masa dia abstraksi berpikir, operasional konkret dan sebagainya, saya lebih bertanya kepada ayah bunda, apa sih yang ayah bunda pikirkan ketika punya anak?
Apakah cuma sekedar buat anak biar ngilangin gosip tetangga? Kapan nikah? Kapan punya anak satu? Kapan punya anak dua? Apakah cuma sekedar itu? Ataukah ayah bunda punya anak benar-benar ingin mendidik anak-anak tersebut menjadi sukses dan baik yang kelak bisa diandalkan ketika ayah bunda sudah nggak ada? Mereka satu-satunya yang mendoakan ayah bunda. Apa yang sebenarnya saya sering banget nemuin kasus. Mereka tuh kesannya kayak sibuk mencari uang, alasannya untuk anak. Sibuk mencari uang, alasannya untuk anak. Tapi anaknya sendiri itu diabaikan. Jadi ya kalau saya bilang apa bedanya ketika mereka nernak ayam broiler atau nernak kambing yang mereka ngarit rumput, kasih makan, tinggal pulang. Anak itu titipan Allah. Anak itu kunci kita untuk kelak ketika tua, kita bisa lebih bersantai, kita bisa lebih tenang menjelang ajal kita, menjelang akhir hidup kita. Anak-anak kita kuncinya. Apa yang anak-anak kita lakukan, kita akan keseret-seret di akhirat. Anak kita berlaku baik, maka kita pun dapat dampaknya. Maka buat ayah bunda yang sekarang masih berpikir, yang penting anak saya kelihatan keren, yang penting anak saya ranking 1, yang penting anak saya ngajinya pinter, cerdas gitu. Tapi ayah bunda melupakan bagaimana pola asuh yang baik. Saya banyak menemui anak-anak yang hafiz 30 Quran, hafiz 30 juz, yang anak-anaknya sekolah di pesantren-pesantren ternama, tapi apa dampaknya? Nggak ada. Di sekolah dia rajin sholat duha, di sekolah hafalannya bagus, di sekolah dia taat terhadap gurunya, di sekolah dia baik, di sekolah sholat sunnahnya jalan, di sekolah puasa Senin Kamisnya jalan. Tapi ketika dia keluar dari sekolah, apa yang terjadi? Hilang. Dan itu saya temui, bukan cuma 1-2 orang. Kalau saya bisa sebutin nama-namanya, saya sebutin nama-namanya. Cuman itu kode etik. Mereka ketika di sekolahnya baik, hafalannya banyak, mungkin bagus. Sholat sunnahnya jalan, tapi ketika selesai dari sekolah, hilang. Kenapa? Karena orang tuanya hanya sekedar mencari prestis kebanggaan. Kebanggaan bahwa anak saya sudah hebat nih di sekolahnya. Anak saya sudah diakui. Anak saya sudah sukses. Tapi mereka lupa bahwa pola asuh itu sepanjang hayat. Sepanjang usia. Nah, pertanyaannya ke diri kita adalah, kita nganggap anak-anak kita tuh apa sih? Kita nganggap anak-anak kita tuh seperti apa sih? Nah, ini dampaknya. Saya ingin menunjukkan ke ayah bunda semua efek-efek dari yang tadi ayah bunda ketika lakukan 1 bulan terakhir. Nanti ketika anak-anak itu dewasa, ini saya bacakan. Ini yang saya temui dari grup psikologi. Mereka menceritakan ini tanpa orang tuanya tahu. Saya bacakan ya. Sedikit curhat dan bertanya. Waktu saya kelas 2 SD, saya sering lihat orang tua saya berdebat. Saya tidak tahu apa-apa karena memang waktu itu saya masih kecil dan saya berpikir, wah ibu sama bapak seru banget bercandanya. Tapi ternyata 2 bulan setelah bercanda mereka bercerai. Dan itu membuat saya terpukul. Saya sering dibully karena tinggal dengan kakek saya. Saya sering dipukuli. Setelah kejadian itu saya sudah menjadi manusia yang apatis. Yang nggak peduli terhadap siapapun. Mau mati atau hidup, susah atau senang, saya nggak peduli. Urus dirimu sendiri. Itu yang selalu saya ucapkan ketika melihat orang lain susah. Apa ini bisa disembuhkan? Apatis ini? Ini yang ayah, apakah ini salah satu hal yang ayah bunda harapkan dari anak-anak ayah bunda? Memiliki sifat apatis. Sekarang kita banyak melihat sifat-sifat apatis ini terdapat pada orang-orang yang berada di kalangan atas. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang di bawah banyak. Yang datang ke saya, yang menjadi klien saya banyak. Yang anak kita ketika melihat kecelakaan di pinggir jalan, orangnya udah sekarat, yang seharusnya dia bisa ditolong, tapi dia apatis. Misal ada perampokan atau ada jambret di pinggir jalan atau ada penodongan,
Tapi karena banyak remaja kita yang apatis, akhirnya dia ya udah biarin aja. I don't care, nggak peduli gitu. Mau seperti ini? Apakah mau masyarakat kita menjadi seperti itu? Yang mereka tidak peduli padahal lagi COVID, mereka mengambil uang, saya nggak perlu sebutkan, mereka tega-teganya mengambil uang yang seharusnya itu disalurkan kepada yang membutuhkan. Itu sifat-sifat apatis, saya nggak tahu masa lalunya seperti apa. Tapi itu merupakan dampak dari salah satu pola asuh. Oke, saya bacakan lagi kasus yang lainnya. Pesan buat orang tua nih, buat ayah bunda. Anak dan orang tua adalah dua hal yang berbeda. Keinginan anak berbeda dengan keinginan orang tua. Orang tua seharusnya bukan menjadi pengatur, tapi menjadi pengarah. Arahkan ke hal-hal positif dan bermanfaat. Contohnya, jika anak kecanduan game, ini kayaknya dia ini ya kecanduan game. Jika anak kecanduan game, seharusnya lihat anaknya apakah punya bakat di game. Jika punya, arahkan buat jadi gamer, dukung dia. Jika tidak, maka beri pengertian dan arahkan lagi. Anak tidak boleh dibanding-bandingkan karena setiap anak punya bakat sendiri. Oke. Ini lagi-lagi, bukan saya ngarang-ngarang, tapi ini remaja-remaja kita yang mereka cerita di belakang orang tuanya, tanpa orang tuanya tahu. Mereka curhat, mereka cerita terhadap apa yang mereka rasakan selama ini. Jadi mereka kecanduan game. Jangan fokus ke gamenya ya, fokus ke bakatnya. Game itu memang sekarang ini kalau misalkan saya survei, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak sadari itu bisa membuat anak-anak kita sukses. Misal zaman dulu boro-boro YouTuber gitu, vlogger gitu. Zaman dulu jualan e-commerce, jualan sabun cuci via HP aja itu dulu nggak ada. Dan sekarang ada. Jadi jangan samakan pekerjaan-pekerjaan atau suksesnya kita di zaman dulu dengan suksesnya anak di zaman sekarang. Banyak yang berubah. Bisa aja anak sukanya tidur-tiduran di rumah, tapi dia bisa menghasilkan 10 miliar, 1 miliar, 100 juta hanya dengan di rumah. Tapi dia bekerja, dan kita nggak tahu itu. Kita cuma bisa menghina. Kamu ngapain sih malas-malasan gitu, tanpa kita mau cari tahu dulu. Nah itu yang berbahaya, karena kapasitas pengetahuan kita tidak mumpuni untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kadang kita menilai anak-anak kita ngapain sih malas-malasan di kasur gitu. Ngapain sih? Nggak penting banget kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Banyak bakat-bakat ini di luar dari game ya. Jadi yang berikutnya saya ingin menunjukkan, ini lebih ke studi kasus ya. Guys, katanya. Guys, kasih saran dong. Kalau dijahati sama orang tua terus-menerus, apa yang harus saya lakukan? Saya diam, saya terus dijahati. Saya membela diri dan bicara baik pun saya disalahi. Salah terus, padahal saya sudah berusaha mulai dari memberi uang bekerja keras, dari uang dari hasilnya bekerja, sampai saya gagal dalam kuliah, saya sedih setiap hadir dengan deheman, supaya saya nggak betah di rumah dan pergi dari rumah. Saya mencoba sabar, lama-lama saya capek, barang saya disobek sama bapak. Lalu pakaian saya yang sudah dicuci dicampur lagi ke pakaian kotor. Apakah saya bukan anaknya? Sampai saya disiksa terus. Saya cuma ingin keamanan dan kenyamanan. Saya ingin ngekos, tapi uang saya selalu diambil dan hilang. Saya nggak minta lahir ke dunia ini. Jika saya mati mungkin lebih baik. Andai Tuhan cepat mengambil nyawa saya capek guys. Jika saya membela diri secara asertif, tetap saya yang disalahkan. Asertif itu terbuka ya, artinya terbuka. Jika saya membela diri secara terbuka, tetap saya yang disalahkan. Mama saya kena cinta buta bapak, jadi seakan bapak saya jahat itu benar. Wah, siapa nih bunda-bunda yang cinta buta? Kasih solusi guys. Saya rasanya ingin kabur untuk yang ke-7 kalinya. Dia sudah pernah mencoba kabur sampai 7 kali, bayangin. Di sini ada nggak ayah bunda yang bahkan sampai
berpikiran bahwa anak kita bercerita seperti ini di media sosial. Yang ini dilihat bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan orang. Ini anak-anak kita loh. Ini anak orang memang, tapi kita nggak tahu anak-anak kita apakah curhat juga. Apakah banyak yang disembunyikan dari diri kita. Kita nggak tahu loh, anak-anak kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih negatif lagi dari ini, tapi kita nggak tahu. Oke. Yang dua nggak usah dibacain ya. Ini intinya merasa tertekan. Orang tuanya berbicara kasar tuh ya. Setiap ketemu pikiran dan hatiku karena cara ngomongnya kasar. Siapa nih yang doyan ngomong kasar? Kasar gitu. Enggak ya. Ngomongnya kasar ya, bukan kasar ya. Oke. Tapi di sini sih insya Allah ayah bunda, saya yakin tetap pada pendirian saya, ayah bunda GIS itu baik-baik. Bisa diajak kerjasama untuk mendidik anak-anak, insya Allah. Satu lagi terakhir, biar clear deh. Bagaimana caranya mengatasi orang tua toksik, seorang ibu yang dominan, yang mengurusi semua urusan, yang mengambil alih. Dia jadi kaptennya, bayangin remaja cerita begini di forum umum, suami atau seorang ayah jadi anak buahnya jujur, ini berdampak sangat buruk sekali dengan saya, sampai saya sudah menikah, dia sudah menikah, padahal dampaknya dari dulu ya, dari kecil. Sampai sudah menikah, ketika masalah terjadi dalam rumah tangga saya, yang turun tangan selalu ibu saya. Yang menyelesaikan secara jantan dengan suami saya dan keluarnya selalu ibu saya. Ayah saya diam aja. Jadi posisi terbalik. Suami jadi istri, istri jadi suami. Siapa nih di sini yang bundanya sulit mendengarkan kata-kata suami, tidak kompromi dengan suami untuk mendidik anak, dan ini menyulitkan saya ketika ada masalah dalam rumah tangga saya. Saya ingin ayah saya yang turun tangan menyelesaikan secara jantan dengan suami saya, bukan ibu saya yang turun tangan. Tapi itulah yang terjadi dalam keluarga saya berpuluh-puluh tahun. Ayah bunda, kita terkadang lupa bahwa kita sudah memiliki fitrah dari Allah yang itu sesuai dengan tugas kita. Maka percayakan itu sesuai dengan tugasnya. Bahkan hal seperti itu aja berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Jadi intinya adalah hati-hati dalam bersikap. Sering-sering berdiskusi dengan suami, ngobrol, evaluasi setiap malam, tulis di kertas. Saya biasanya menyarankan ini tulis di kertas, evaluasi kepada suami sebelum tidur tuh. Ya sayangku, cintaku gitu, atau bunda manis kayak gitu. Jadi tuliskan kekurangan ayah sebanyak-banyaknya. Terus bundanya juga tuliskan kekurangan bunda sebanyak-banyaknya. Tapi jangan marah. Kalau ditulis hal negatifnya jangan ngambek. Ditulis untuk dalam rangka evaluasi. Biar keluar semuanya. Karena kalau kita nggak pernah tahu apa sudut pandang pasangan kita, maka efeknya jadi seperti itu. Efeknya ke anak-anak kita. Tuliskan sebanyak-banyaknya apa hal negatif yang kita miliki sehingga kita bisa introspeksi dan kita bisa memperbaiki diri. Karena efeknya lagi-lagi ke anak-anak kita. Oke, lanjut ya. Nah, ini pertanyaan nih. Sebenarnya banyak pertanyaan sih. Apa yang sudah kita lakukan? 1, memahamkan kebaikan kepada anak-anak kita. Atau 2, mengajarkan kebaikan. Boleh komentar. Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Ada yang hanya sekedar memahamkan kebaikan? Pernah. Dan sebenarnya banyak orang tua yang selama ini salah kaprah terkait memahamkan kebaikan sama mengajarkan kebaikan, ayah bunda. Saya langsung ke contoh. Saya sering banget nemuin ini. Ada satu kasus, inisialnya dari Z.
inisialnya dari Z, itu klien saya, dia SMP, kelas 2 SMP, ini saya cerita ya. Saya nggak sebutkan namanya karena kode etik lagi-lagi, tapi saya masih ada rekamannya. Ayah bundanya itu sangat konsen terhadap pendidikan Islam. Ayah bundanya sangat ketat terhadap pendidikan Islam. Dia waktu sebelum kelas 2 SMP, dia melewati SD. Pasti ya, nggak mungkin ya anak sekolah langsung SMP gitu ya. Di SD kelas 5, dia ketahuan pacaran. Ayahnya marah-marah, tapi ibunya jauh lebih garang. Maaf ya, tapi di sini insya Allah nggak ada lah bunda-bunda di sini baik-baik semua lah. Ibunya sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan seperti ini, kamu tahu pacaran itu haram. Dan ini wallahi terjadi. Dan ini terjadi. Dan ini saya mendengarkan sendiri ceritanya dari orang tuanya. Bahkan di saat di ruang konseling saya, orang tuanya berdebat. Padahal sebenarnya tidak ada yang boleh saling menyalahkan karena dua-duanya salah. Bagaimana anak kelas 5 SD ketika ketahuan pacaran langsung dibentak-bentak, kamu itu pacaran nggak boleh, itu haram, katanya gitu. Itu masuk neraka dan lain sebagainya. Beranjak kelas 2 SMP, tahu apa yang terjadi terhadap anak tersebut? Dia laki-laki. Anak tersebut akhirnya menjadi seorang gay, seorang homoseksual. Dan apa yang sudah dia lakukan tahu? Bahkan itu di lingkungan pesantren loh. Di lingkungan pesantren yang notabene banyak musyrif, banyak ustadz, tapi dia bisa melakukan terhadap teman-temannya. Dia sampai melakukan hubungan yang terlarang terhadap santri lainnya. Saya nggak bisa nyebutkan pesantrennya karena bukan pesantren yang tadi pengalaman kerja saya, bukan, karena saya kliennya kan nggak cuma dari situ ya. Jadi saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Jadi saya kalau dipanggil datang ke sekolah gitu, suruh konseling gitu. Jadi tahu ayah bunda dampaknya sampai seperti itu fatalnya. Begitu hati-hatinya menjadi orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita nggak pernah tahu dampaknya apa ke depannya. Nah, itu hanya dari segi memahamkan kebaikan. Orang tua bisa berlaku keras, orang tua bisa marah-marah, orang tua bisa membentak, itu dalam rangka memahamkan kebaikan. Tapi kalau tahapannya sudah mencapai mengajarkan kebaikan, maka tidak ada lagi kata marah-marah, tidak ada kata-kata membentak, tidak ada lagi kata-kata menghina, tidak ada lagi mencubit, tidak ada lagi berlaku keras. Karena kita mengajarkan kebaikan. Dan ini yang sering saya para orang tua dan pendidik. Karena kebanyakan hanya bisa berteori, tanpa bisa mengajarkan real apa itu kebaikan. Ketika anak-anak kita pengen menjadi dermawan, bersedekah, berbagi hartanya, maka kita dulu yang menampakkan itu di depan anak-anak, merutinkan itu. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi sukses, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi baik sebenarnya, sedangkan kitanya sendiri aja, udahlah, udah dari lahir miskin, udahlah nggak bakalan jadi miskin, udah kamu nggak usah terlalu banyak mimpi, udahlah terima aja keadaan gitu, udah nggak usah banyak pengen, udahlah yang penting kamu sekolah, yang penting kamu usaha, udah nggak usah terlalu banyak menghayal gitu. Kita sendiri yang mematahkan harapan-harapan itu. Padahal sebenarnya anak-anak kita nggak tahu, anak-anak kita yang justru akan membalik kehidupan kita kelak. Saya sendiri jujur, dari latar belakang sebelum saya tadi punya bisnis, sebelum saya jadi konselor, sebelum saya kerja pindah-pindah tempat, saya dipaksa untuk tidak makan kalau tidak bekerja. Sampai 1 minggu saya mungkin cuma numpang makan di tempat orang, atau minum air putih dan makan nasi putih. Ini seriusan. Saya pernah tidur di terminal ketika orang tua saya sudah nggak ada, dan saya harus berusaha sendiri, dan akhirnya saya mampu. Ternyata saya membuktikan bahwa saya mampu. Selama tidak ada orang-orang toksik, orang-orang yang menghancurkan mental saya di sekeliling saya.
Dan begitupun dengan anak-anak ayah bunda. Anak-anak ayah bunda itu hebat. Anak-anak ayah bunda itu keren ketika ayah bundanya sendiri meyakini itu dan mampu bersinergi dengan sekolah untuk mendidik anak ayah bunda menjadi orang yang lebih sukses. Jangan ini mah kesalahannya sekali, disalahinnya terus-terusan tiap minggu. Jangan ini mah ranking bawah, disalahinnya terus setahun sampai dapat rapot lagi. Jangan misalkan dia nakal dikit terus langsung dijudgment, kamu mau jadi apa kamu nanti gedenya? Mau jadi apa nanti kamu gedenya kalau misalkan kayak gini terus? Lah orang malah didoain. Orang mah dibantu berubah malah didoain. Kamu kalau begini terus ya udah diaminin sama malaikat. Jadi intinya ayah bunda, kalau misalkan pengen anak-anak kita baik dan sukses, maka ayah bunda sendiri pola pikirnya dirubah. Bersinergi dengan sekolah, bantu pihak sekolah. Sekolah nih udah sampai muntah darah didik anak-anak kita, tapi kalau sampai rumah orang tuanya justru menghancurkan itu, ya jangan salahkan orang sekolah. Sekolah nih sampai begadang-begadang ngurusin bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara ini kasus ini gimana nyelesainnya, ini kasus itu gimana nyelesain. Tapi ketika sampai rumah dikembalikan lagi, ya bubar. Sekolah 6 tahun ya sia-sia jadinya, nggak ada faedahnya gitu. Nah, satu lagi contoh kasus memahamkan kebaikan itu, saya nggak perlu sebut namanya ya, moga-mogahan ini recordnya nggak sampai ke namanya. Ada salah satu menteri kita, ini maaf ya, jadi saya bukan menjelekkan tapi ini kasus fakta gitu. Dia selalu berkata tentang kebaikan. Berbagi itu baik, berbagi itu indah, kita harus peduli terhadap sesama, apalagi di pandemi COVID ini. Kita harus berbagi dan bagi orang-orang kaya menyedekahkan hartanya. Gitu. Tapi ternyata dia sendiri ketika dititipkan bantuan, diambil. Nah itu cuma sekedar memahamkan kebaikan, tapi bukan mengajarkan kebaikan. Memahamkan kebaikan itu semua orang bisa, tukang sayur bisa, tukang pecel bisa, sampai trainer motivator bisa. Memahamkan kebaikan itu semua orang bisa, menteri-menteri, pejabat, presiden, semuanya bisa memahamkan kebaikan. Permasalahannya bisa nggak mengajarkan kebaikan? Ini pertanyaan buat ayah bunda, bisa nggak mengajarkan kebaikan? Bisa nggak kita tahan untuk tidak nonton Ikatan Cinta pada saat maghrib? Bisa nggak kita tahan untuk tidak mendengarkan musik dangdut saat anak-anak kita lagi belajar ngaji? Bisa nggak menahan diri kita untuk tidak menggosip atau menggibah saat anak-anak kita lagi berdakwah atau mempelajari Nabi Muhammad? Di sebelahnya anak-anak kita lagi baca kisah-kisah Nabi Muhammad, lagi ngedengerin YouTube Nabi Muhammad, kisah sahabat. Di sebelahnya kita sama tetangga ngegosip. Jeng, tahu nggak Jeng, tetangga kita beli kulkas baru loh Jeng gitu. Jeng tahu nggak dia nggak kerja tapi beli mobil loh Jeng gitu. Gimana anak-anak kita mau jadi baik? Gimana anak-anak kita mau jadi sukses? Maka berhati-hatilah ayah bunda. Meskipun anak-anak kita tidak melihat, tapi anak-anak tetangga kita yang melihat, dan anak-anak tetangga kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita. Misal nih, anak kita lagi tidur, wah mumpung nih lagi tidur nih, ngegosip gitu. Saya udah nahan-nahan nih dari kemarin gitu. Tapi ada anak tetangga yang masih bangun, nguping. Kita gosip, anak tetangga cerita ke anak kita pas dia udah bangun, sama baik. Jadi intinya hati-hati ya, mengajarkan kebaikan itu cuma orang-orang terpilih yang bisa. Tapi kalau memahamkan kebaikan, itu semua orang bisa. Mulai dari pencopet, penjabret, penipu, dan lain sebagainya. Next ya. Lah kok nggak bisa di next? Bisa. Nah, ini sebenarnya hadis yang pasti sudah dibawakan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Dan juga pasti ayah bunda udah paham lah tentang hadis ini. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya Islam. Tapi kalau dirangkum secara general, Islam kan merupakan kebaikan. Yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada
fitrahnya yaitu kebaikan. Jadi anak-anak kita sebenarnya lahir itu dia fitrahnya baik. Dia fitrahnya baik, anak-anak kita lahir tuh. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Atau kedua orang tuanya lah yang mengajarkan mereka ke hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan marah ke anak kita kalau misalkan anak kita berlaku negatif. Marahlah ke diri sendiri. Evaluasi. Minta ke Allah supaya kita dikuatkan hatinya untuk bisa mengajarkan anak-anak kita ke arah kebaikan. Nah, dari kasus ini saya pernah nemu satu kasus, satu kisah dari Nabi Muhammad SAW dulu. Seberapa konsentrasinya Rasulullah terhadap pendidikan atau pola asuh anak. Ini kisah dari Siti Sa'idah binti Jazi. Pada suatu waktu, Rasulullah sedang berjalan-jalan. Dia bertemu dengan salah satu orang yang tadi namanya saya sebutkan, Sa'idah binti Jazi. Dia sedang menggendong anaknya. Bayi atau balita usianya, sekitaran balita. Digendong, Rasulullah pengen dong, karena kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak itu luar biasa, Rasulullah gendong anaknya. Ketika Rasulullah menggendong, anak tersebut kencing di jubahnya Rasulullah. Sa'idah binti Jazi itu panik dong. Rasulullah, Amirul Mukminin, orang yang sangat dihormati, yang dimuliakan sama Allah. Anaknya kencing, pipis di jubahnya Rasulullah. Lalu yang Sa'idah binti Jazi lakukan adalah menarik secara paksa anaknya karena kekhawatiran itu. Misalkan, anak kita digendong sama Pak Jokowi. Misal anak kita digendong sama Pak Jokowi. Kencing nih, anak kita pipis nih, buang air kecil nih di kemejanya. Panik nggak? Pasti panik. Cuman nggak tahu perlakuan Pak Jokowi apa kalau misalkan ada di posisinya Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu justru memarahi orang tuanya. Orang tuanya yang dimarahi sama Rasulullah, bukan anaknya. Wahai Sa'idah, anakmu memang mengotori jubahku. Tapi aku bisa mencucinya dan jubahku kembali bersih. Namun debu yang berada di hati anakmu karena engkau tarik dengan paksa dari genggamanku, itu tidak akan bisa hilang hanya dalam saat melekat selamanya. Jadi Rasulullah sebegitu konsentrasinya terhadap pendidikan anak-anak. Karena Rasulullah tahu anak-anak yang akan jadi masa depan kita. Jadi intinya hati-hati ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk bisa bersinergi dengan sekolah? Ini karena saya di-request temanya ini. Jadi saya bahas ini ya. Karena sebenarnya saya ada pembahasan lain terkait teknis. Misal kalau misalkan anak kita dibully harus ngapain? Kalau misalkan anak kita nonton kecanduan video porno harus ngapain? Kalau kecanduan game dan lain sebagainya gitu. Itu masalah kasus-kasus problematik. Suaranya masuk? Masuk suaranya? Enggak kedengeran Ibu, Dek. Masuk suara saya? Mohon maaf kalau pelan atau volume HP-nya belum dibesarkan ya. Masuk. Masuk ya, oke. Nah, Ayah Bunda, pentingnya bersinergi dan harusnya Ayah Bunda bersyukur ketika memasukkan anak-anak di sekolah sejenis GIS. Karena tidak banyak sekolah-sekolah yang fokus atau konsentrasi terhadap pendidikan anak, pola asuh, parenting, serta bagaimana membangun karakter anak. Kebanyakan sekolah hanya fokus pada ijazah, kebanyakan sekolah hanya fokus pada nilai, kebanyakan sekolah hanya fokus pada laporan-laporan. Seharusnya Ayah Bunda lebih bersyukur karena anak-anak Ayah Bunda ditangani oleh orang-orang yang memang fokus atau serius
terhadap pola asuh anak. Jadi jangan disia-siakan. Dan itulah kenapa wajibnya ayah bunda bersinergi terhadap sekolah. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, mengarahkan bukan mendikte. Di sini pernah nggak ada ayah bunda yang merasa memaksakan kehendaknya kepada anak-anak? Pokoknya kamu, kalau udah ada kata-kata pokoknya kamu harus ranking 1. Pokoknya kamu pulang sekolah, pokoknya kamu gitu pokoknya. Pokoknya ya gitu. Itu mendikte. Alangkah lebih bijaksananya orang tua mengarahkan. Karena dampaknya adalah anak-anak nanti tidak bisa berkreativitas. Jadi memiliki ketergantungan kepada orang tua. Karena terbiasa apa-apa dipilihkan oleh orang tua. Dan terkadang ada yang anak-anak sukai tapi orang tua tidak sukai. Tapi bukan hal yang negatif ya, nggak mungkin narkoba ya, nggak mungkin alkohol ya, nggak mungkin juga gitu. Mustahil itu anak suka orang tua suka itu aneh ya. Tapi kayak misalkan anak-anak suka berkreativitas menggambar sampai seharian atau menghitung-hitung atau main futsal, kan justru malah dimarahi kecuali memang sudah lewat waktu sholat, sudah lewat waktu mengaji, disupport tapi diarahkan. Nah, boleh kamu melakukan hobi, tapi jangan sampai lewat waktu ya. Karena semakin anak didikte, semakin anak berontak. Semakin anak berontak, semakin anak memiliki ketidakpercayaan terhadap orang tua. Semakin anak memiliki ketidakpercayaan terhadap orang tua, maka orang tua semakin tidak bernilai di mata anak-anak. Orang tua tidak bernilai lagi. Apapun nasihat yang orang tua katakan, tidak akan pernah didengar. Pasti di sini ayah bunda ada yang pernah mengalami gini. Nah, sholat. Udah waktunya sholat duhur. Tapi anaknya, nanti gitu. Nah, beli telur. Sekilo nih buat masak. Nanti malas nggak mau gitu. Misalkan, apa gitu. Malas Adek aja sih itu adek. Gitu. Kakak aja sih itu kakak. Gitu. Pernah ada yang begitu? Karena anak-anak sudah tidak memiliki kepercayaan kepada orang tuanya. Lantas ngapain lagi harus dengerin ayah bundanya meminta tolong? Karena anak-anak udah terlalu jenuh didikte. Tapi bukan juga berarti orang tua bisa melepaskan 100%. Tugas orang tua lagi-lagi mengarahkan. Bukan membebaskan atau mendikte, tapi mengarahkan. Kalau dia sudah mulai melenceng ke arah yang negatif, diarahkan. Tapi kalau dia masih hal yang positif, biarkan. Support. Tapi kalau dia sudah melenceng ke arah negatif, diarahkan. Bukan kita yang ngatur, bukan kita yang dikte. Agar anak-anak kita bisa berkembang lebih maksimal. Yang kedua, melatih dan melindungi, bukan memanjakan. Ini terjadi pada keluarga saya sendiri, karena terlalu sering dimanjakan, terlalu sering diiyain segala kebutuhannya, maka akhirnya dia tidak memiliki batasan yang jelas, tidak mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa kalau misalkan dia tidak mandiri, maka dia tidak bisa dapat uang, tidak bisa menghidupi, tidak bisa menafkahi dirinya. Kenapa? Karena terlalu sering dimanjakan. Orang tuanya meninggal, akhirnya dia karena ketergantungan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkreativitas, nggak bisa memaksimalkan potensinya, akhirnya dia begal, jambret, nyopet. Kenapa? Karena orang tua terlalu memanjakan. Namun yang orang tua harus lakukan adalah melatih dan melindungi, bukan memanjakan. Latih anak-anak kita dari kecil. Misal ketika kita mau jalan-jalan makan di tempat makan. Nah, kamu pilih mau makan ini apa ini? Nggak tahu ngikut aja. Nggak bisa. Kamu harus bisa memutuskan. Kamu makan ini apa ini. Ajari dia untuk memutuskan sesuatu. Sehingga kelak ketika kita udah nggak ada sebagai orang tua, dia bisa lebih yang harus dia jalani. Dan tugas kita adalah melindungi.
bukan memanjakan. Materi, aturan, keinginan, itu terkadang yang menjadi tantangan kita. Karena kita merasa punya uang, atau karena merasa kita nggak punya uang, kita mendikte anak-anak kita. Kita memanjakan kalau kita punya uang. Kalau misalkan kita nggak punya uang, maka kita nggak melatih dia, kita memaksa dia. Sehingga dia tidak tumbuh besar dengan menjadi dewasa. Dia memiliki ketergantungan ke kita, dan hati-hati, dan ini sudah terjadi. Dan ini di lingkungan circle saya pun ada. Dan yang terakhir, memahami bahwa anak adalah titipan Allah. Banyak pertanyaan ayah bunda yang datang ke saya selalu bertanya, sebenarnya marah ke anak tuh boleh apa enggak sih? Nah, menurut ayah bunda marah ke anak tuh boleh apa enggak? Boleh dibuka? Boleh. Sebentar. Boleh. Ada lagi yang boleh? Boleh kadang-kadang. Boleh kadang-kadang. Iya, siap. Yang lainnya ada? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Boleh ya, Masya Allah. Ini bolehnya ini dalam rangka gimana nih? Maksudnya biar mendapat ini ya, mendapat support ya. Jadi boleh kok tuh, itu kata Kak Wida, praktisi psikologi boleh kok itu gitu. Marah-marah ke anak kayak gitu. Oke, jawabannya boleh. Marah ke anak itu boleh. Tapi, ada tapinya. Marah ke anak itu boleh. Tapi sama seperti analoginya ketika ada santri-santri saya dulu nanya ke saya, Ustadz, nyontek itu boleh nggak? Gitu. Boleh, boleh. Nyontek itu boleh. Tapi syaratnya satu, Allah nggak tahu. Nyontek boleh, boleh kok. Kamu nyontek juga boleh depan guru, boleh. Tapi syaratnya satu, asal Allah nggak tahu. Lah terus gimana caranya Ustaz? Kalau misalkan Allah nggak tahu gimana cara saya nyontek? Iya terserah gitu, mau di lubang semut, mau di toilet, mau di mana gitu. Tapi kan Allah tetap tahu. Nah, berarti kalau Allah tetap tahu, berarti nyontek, berarti kamu bakalan nyontek apa enggak? Ya nggak bisa Ustaz. Ya itu mah sama aja nggak boleh. Ya boleh, nyontek itu boleh. Tapi syaratnya Allah nggak tahu. Gimana caranya ya pikirin sendiri gitu. Kalau misalkan daripada mikir capek-capek gimana caranya buat Allah nggak tahu, ya mending nggak usah nyontek. Sama kayak marah. Marah itu boleh ayah bunda, boleh marah-marah itu boleh. Asalkan marahnya karena Allah. Karena anak-anak kita itu juga titipan dari Allah. Bukan dari jin, tapi dari Allah. Jadi marah-marah itu boleh asalkan karena Allah. Lah terus marah yang boleh karena Allah, marah yang gimana Ustaz? Dulu sih, sepemahaman saya Rasulullah nggak pernah marah ke anak-anak karena Allah. Karena ketika kita sudah meniatkan mendidik anak-anak kita karena Allah, maka kita akan sabarnya maksimal. Ketika anak-anak nakal misalkan, sebenarnya nggak ada dalam psikologi itu sebutan kata anak nakal. Yang ada adalah anak hyperaktif, anak lebih agresif, anak lebih aktif gitu. Ketika kita menemukan anak-anak kita nakal atau susah diatur, maka tidak pernah marah karena Allah. Yang ada adalah mendidik dengan tegas. Mendidik dengan tegas itu berbeda dengan marah. Nanti ada videonya. Next ya. Mampu bertindak keras dan tegas sebagai orang tua. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di sini di hadis Bukhari, riwayat Bukhari itu hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji. Kalau misalkan bersesuaian dengan hadisnya Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke bumi hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi, buat ayah bunda sekarang yang masih merasa marah itu boleh, boleh. Tapi marahnya karena Allah. Tapi mustahil seseorang akan melakukan kemarahan karena Allah, karena Rasul sendiri nggak pernah marah ke anak-anak. Rasul sendiri nggak pernah. Contohkan satu kasus deh, saya mau ceritanya. Kapan Rasul marah ke anak-anak? Kecuali memang dalam rangka
dia sudah pindah agama, maksudnya dia berniat untuk pindah agama dan lain sebagainya. Nggak pernah. Rasul itu mendidik dengan tegas, bukan dengan keras. Jadi dibedakan. Apa sih bedanya tegas sama keras? Bedanya adalah kalau keras, kita cenderung membentak, memukul, menghina, merendahkan, tapi kalau tegas kita santai. Selama kita taat pada aturan. Tegas itu patokannya adalah aturan. Kalau keras itu patokannya nafsu. Misal kita lagi ada masalah sama suami kita. Ayah, ngapain kamu tadi dekat-dekat sama tetangga kita yang belum nikah? Misalkan gitu. Terus kita kesel, kita ke rumah, wah ada anak nih, enak nih pelampiasan kita marah-marah ke anak-anak gitu. Akhirnya anak-anak yang menjadi pelampiasan kemarahan kita. Nah, itu bukan tegas, itu keras. Anak-anak berbuat kesalahan, kita harusnya mengingatkan secara tegas, bukan keras. Jadi bedanya itu ya, tegas itu indikatornya aturan. Kalau keras, indikatornya nafsu. Next. Nah, ini videonya, contoh ketegasan. Saya setelkan ya. Ayah bunda, siap. Ini contoh ketegasan yang dilakukan seorang bapak-bapak. Suaranya kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran tapi putus-putus. Kedengeran tapi putus-putus sinyal kali ya? Yang lain putus-putus juga? Iya, nggak kedengeran. Kedengaran. Kedengeran ya, saya setel ya. Nggak kedengeran, Pak. Ya, Nggak kedengeran. nggak kedengeran. Mungkin volume di sananya kali, di device bapak ayah bundanya kali. Volume device-nya dibesarin. Udah tapi nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Sama, nggak kedengeran. Sebentar ya, coba. Layarnya Apakah juga ini kedengeran nggak? Sebentar. Orang tua ya tidak boleh mati. Kedengeran nggak? belum. Udah kedengeran? Belum. Belum. Coba ya. Tadi baca tulisan aja, Pak. Layarnya juga minta digedein dong biar ini kelihatan Oke, tulisannya. siap. Sebentar ya. Sebentar, saya carikan dulu videonya ya. Ini saya taruh mana ini? Oh, ini dia. Ini contoh ketegasan ya. Loh, kok belum ini? Mana ya? Sebentar. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kedengaran Tapi- suaranya? Belum. Wah? Masih belum juga? Iya, Pak.
Harusnya sih sudah ya. Mungkin device-nya sudah volumenya sudah dibesarkan. Volume masing-masing, volume HP-nya, volume Udah full, Pak. sudah full Udah ya. mentok, Pak. Udah mentok ya. Bisa ditambahin mungkin kalau udah mentok volumenya? Enggak ya. Atau di support sama GIS mungkin HP-nya? Enggak ya. Sebentar ya, saya coba ya sekali lagi ya. Tetap nggak kedengeran ya? Sudah ada suaranya. Jelas. Ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Sudah ada suaranya, Pak. Sudah. Sudah ada. Iya. Oke, setel ya. Bagus untuk jadi contoh. Nah, itu perbedaan antara keras dan tegas. Apakah dari ayahnya tadi membentak? Cek, ini masih ada? Tidak. Tidak membentak ya. Apakah dari ayahnya tadi memukul? Tidak. Tidak. Apakah dari ayahnya tadi menghina? Tidak. Tidak. Lalu kenapa anak bisa sampai nangis? Sentuhan hati, Pak. Ya, itu pertanyaannya. Karena anak sendiri tak perlu dibentak, tak perlu dimarahi, tak perlu dicubit. Ketika hatinya sudah menyadari bahwa dia salah, dia akan nangis. Hanya butuh tegas. Diajak ngobrol face to face, didudukkan di depan, diajak ngobrol, nggak perlu kita dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Anak itu udah perasaannya peka. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak yang sekarang sekolah SD mungkin susah. Kalau misalkan pada saat waktu dia lagi berbuat salah, terus kita langsung panggil, nak, sini dulu gitu. Ibu, bunda mau ngobrol gitu. Pasti anak berontak. Karena anak tahu pada dasarnya dia akan dimarahi. Karena anak tahu pada dasarnya dia akan dihina, direndahkan gitu karena kesalahannya. Sehingga anak berontak, anak pergi. Ogah atau kabur. Terus tiba-tiba kita bawa sapu lidi, kamu mau kemana gitu, kejar-kejar gitu. Nggak seperti itu. Jadi pada saat anak itu berbuat salah, maka tampakkan wajah senyum kita. Santai aja, tegas, santai tapi. Panggil, nak, mau makan apa gitu. Sini sebentar gitu. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Anak itu manusia kok, bukan titisan jin, bukan titisan iblis. Anak itu manusia sama seperti kita. Manusia itu punya hati. Sejahat apapun manusia, seburuk apapun perlakuannya, dia masih punya hati. Bahkan seorang Sumanto yang dulu kanibal, dia juga masih punya hati. Hanya saja bagaimana cara kita mengajaknya bicara. Kita lebih mendahulukan nafsu, emosi, atau kita mendahulukan amarah kita. Atau kita tegas, itu pilihannya. Next, menjaga perilaku di saat terlihat maupun tak terlihat. Yang tadi ya, sinergi dengan sekolah. Jadi ketika memang sekolah itu tidak memantau, tidak selalu mengingatkan orang tua,
hanya mengingatkan saat-saat parenting, maka tanggung jawab orang tua adalah membantu sekolah, dan sekolah pun membantu orang tua memiliki visi yang sama untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Memiliki visi yang sama untuk membuat anak-anak sukses. Saya rasa di GIS juga fokusnya bukan cuma buat anak-anak baik kok. Saya rasa di GIS juga fokusnya membuat anak-anak menjadi lebih sukses. Dengan pelatihan-pelatihan, dengan mungkin training-training, mungkin dengan lomba-lomba, itu salah satu ikhtiar untuk membuat anak-anak kita sukses. Maka jangan salahkan anak-anak kita ketika anak-anak kita sekolah, lalu pulang-pulang kok kembali lagi. Maka introspeksi ke diri sendiri, apa yang sudah kita sinergikan kepada sekolah. Namun ketika kita memang melihat ada satu hal negatif yang dilakukan sekolah, tegur dan ingatkan, tapi bukan dengan cara marah-marah, lagi-lagi dengan cara tegas. Senyum, ajak ngobrol di ruangan tertutup, maka ingatkan. Ketika yang salah guru, maka diberi nasihat, ajak ngobrol. Namun begitu juga orang tua. Ketika orang tua ini ada hal negatif, maka sekolah berhak untuk mengingatkan orang tua. Maka jangan tersinggung ketika orang tua mungkin nanti diingatkan, ayah bunda tolong banget, kita lagi ngejar hafalan nih 1 juz, mohon di rumahnya dibimbing juga gitu. Jadi tolong dikurangi musiknya gitu. Jadi saling bersinergi, saling mensupport, saling mendukung, saling mengingatkan. Lihat saja, tapi pada saat-saat tidak terlihat pun harapannya tetap bersinergi. Nah, ini anak akan melakukan perilaku imitasi yang akan dilakukan orang tua dimanapun dan kapanpun. Tadi salah satu contoh yang tegas itu gini. Tadi maaf saya lupa. Contoh tegas tuh misalkan anak-anak kita ajak ke pasar, atau kita ajak ke mall, atau kita ajak belanja. Kita tawarkan anak-anak kita, Dek, Bang, mau ikut nggak? Tapi bunda nggak punya uang buat kamu jajan. Kalau kamu mau ikut, kamu nggak ada jatah jajan ya. Tapi kalau kamu nggak ikut, titip rumah ya, jagain rumah. Terus anak kita bilang, saya mau ikut. Dan ini sering banget saya temui. Saya mau ikut. Iya, janji bunda, aku nggak akan belanja, aku nggak akan minta mainan, aku nggak akan jajan kok. Berangkat ke pasar. Tiba-tiba si anak ngelihat mainan. Si anak ngelihat jajanan telur gulung. Bunda mau jajanan itu, mau kayak gitu. Terus bundanya bilang, kan tadi sudah dikasih tahu, bunda nggak punya uang lebih buat jajanin kamu. Kan kamu sudah menyepakati. Tapi nggak mau, pokoknya mau telur rebus, mau telur gulung gitu. Terus akhirnya anaknya ngamuk, ngesot-ngesot di jalan, kegulingan, terus ngamuk, nyubit-nyubit, narik-narik rok, narik-narik jilbab biasanya. Kalau nggak muterin kayak tawaf. Muterin pokoknya mau gitu, nggak mau pergi kayak tawaf, terus narik-narik jilbab, pokoknya mau itu gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah marah? Apakah tegas? Yang harus dilakukan orang tua adalah tegas. Tidak perlu marah, senyumin aja. Nah, tadi sudah disepakati sebelum berangkat bahwa bunda nggak punya uang lagi. Jadi bunda nggak bisa menuruti kemauan kamu. Kamu boleh kok kalau mau nangis, boleh silahkan. Mau ngesot-ngesot juga silahkan. Bunda tungguin. Memang malu, pasti malu. Orang tua pasti malu dong anaknya nangis-nangis, ngesot. Pasti nanti banyak orang yang bilang, iya apaan sih tuh orang tuanya nggak sayang sama anak. Apaan sih tuh orang tuanya nggak bersyukur punya anak. Anaknya minta cuman telur gulung doang nggak diturutin. Apaan sih itu orang tuanya gitu? Pasti banyak. Selayaknya Nabi Muhammad SAW yang saat itu satu-satunya orang yang berusaha, berikhtiar untuk mendakwahkan di tempat jahiliyah, tantangannya banyak, cibirannya banyak. Tapi kelak ayah bunda yang akan menikmati manisnya anak-anak kita ketika dia paham tentang aturan. Kenapa sekarang banyak banget orang-orang yang dia hanya terlihat baik ketika membutuhkan orang lain, namun ketika tidak membutuhkan orang lain dia bersikap jahat, banyak kita temui. Bukan hanya dari kalangan bawah, tapi dari kalangan atas. Karena apa? Karena mereka tidak dibiasakan
karena mereka tidak difahamkan tentang itu. Karena mereka terbiasa melanggar aturan. Karena mereka dibiasakan melanggar aturan. Sehingga ini saya karena tidak diingatkan secara voice ya, jadi saya nggak baca, mohon maaf. Ini waktunya sudah habis ya, dari jam berapa ya? Gimana Bu Moderator? Waalaikumsalam. Bu Moderator? Ya, Kak Wida, waktunya memang sudah habis, tapi barangkali mau ada ayah bunda yang bertanya. Kita kasih waktu lebih ya, 10 menit lagi sebelum penutupan. Boleh. Mangga Boleh untuk saya ayah bunda. tunjukin satu video terakhir? Ya, mangga. Cuman 30 detik? Iya. Boleh ya? Boleh. Karena diingatkannya via chat, jadi saya nggak baca. Jadi gitu ya. Nah, perilaku imitasi ini ada videonya, ayah bunda. Nah, ini videonya. Semoga suaranya masih terdengar ya, suaranya. Tapi ini tanpa suara juga bisa kita lihat sih. Sudah siap? Your actions become their actions. Here, John, your own kid. Learn to guide your child in a positive. Oke, singkat. Itu perilaku imitasi. Apa yang kita lakukan ke anak, anak pun akan melakukannya. Gitu mungkin silahkan kalau misalkan mau ada yang tanya jawab. Mohon maaf. Jazakumullah khair. Ya, Wida yang sudah memberikan materi yang luar biasa di pagi hari ini. Untuk ayah dan yang ingin bertanya, saya ya, terima kasih untuk Kak Wida yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali pagi hari ini. Untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya, kami Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya putus-putus sinyalnya kayaknya. Ya, boleh ayah bunda mungkin kalau ada yang mau bertanya. ya ya udah. Sama di saya juga. Mangga ayah bunda yang ingin bertanya ya, kami persilahkan, boleh langsung buka mic atau di kolom chat juga boleh. Halo? Ya, boleh tanya? Ya, Bun. Ya, mangga Bun. Ya, ini saya perwakilan dari kelas 2C Damaskus. Farah, namanya Farah. Mau menanyakan Tata Farah. gimana supaya anaknya enggak enggak malu sama ibu guru di kelas gitu. Biar kreatif, terus supaya berani gitu. Caranya gimana ya, Pak ya? Udah itu aja dulu. Ya, terima kasih Bunda. Pak Wida, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab aja. Mangga Kak. Oke. Untuk mengajarkan anak agar tidak memiliki rasa malu ya, Bunda ya. Oke. Sebenarnya malu itu kan fitrah ya. Malu itu bagus karena banyak
kita temui remaja-remaja sekarang yang justru nggak tahu malu gitu. Jadi justru ketika dia tidak memiliki rasa malu, dia akan mudah joget-joget di depan kamera, menampilkan aurat dan lain sebagainya. Justru dengan adanya rasa malu itu kita bersyukur anak-anak kita terjaga dari hal-hal yang memang diharamkan sama agama. Tapi malunya yang seperti apa dulu? Kalau malunya di kelas untuk bisa lebih berkembang, maka itu ada problem. Nah, yang pertama adalah karena memang kan saya nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa. Karena sebenarnya kalau misalkan kasus-kasus begini kan masuknya ke konseling ya. Saya harus tahu dulu latar belakang anaknya malu itu kenapa. Karena banyak penyebab dia malu. Yang pertama dia kemungkinan pernah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan di kelasnya, atau dia pernah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan di rumahnya, sehingga dia ketika ingin tampil, dia ragu-ragu, dia menjadi minderan, atau dia tidak pernah dibebaskan dalam memilih sesuatu. Dia hanya selalu diarahkan oleh kedua orang tuanya atau diarahkan oleh lingkungan sekitarnya untuk mengikuti apa yang ada di sana. Itu biasanya ngebuat orang-orang jadi pertama malas berpikir, yang kedua tidak mau berkembang, yang ketiga menjadi pemalu. Dan akan semakin bertambah malu ketika disertai dengan pengalaman-pengalaman traumatis. Nah, apa PR-nya? Tugasnya Bunda sebenarnya simpel, cuma satu. Melatih anak itu untuk membuat keputusannya sendiri. Itu. Melatih anak itu untuk membuat. Misal, ayah Bunda mau ngajak makan. Nah, ayah Bunda mau makan nih, kamu pilih mie ayam, pecel, atau soto. Terserah Bunda deh gitu. Nah, biasanya itu udah ciri-ciri anak yang pertama tidak percaya pada dirinya. Nggak bisa. Ini soalnya ayah kan pengen ngajak kamu, Bunda pengennya ngajak kamu, jadi kamu yang mutusin. Nggak apa-apa, enak kok salah satunya gitu. Diyakinkan, dikuatkan. Kamu boleh kok pilih salah satunya, nggak ada yang salah kok gitu. Jadi dia milih nanti, mie ayam deh. Oke, mie ayam, kita ke mie ayam besoknya. Nah, kamu pengen masuk kelas ini apa kelas ini? Dibuatkan pilihan, biarkan dia memilih. Nanti ketika dia sudah terbiasa memilih, maka dia tidak akan lagi minder. Dia akan lebih percaya diri di kelasnya. Gitu, Bunda. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Bunda, itu adalah jawaban dari Kak Wida. Semoga membantu ya dalam meningkatkan kepercayaan dirinya dan kreativitasnya di kelas. Oke, pertanyaan terakhir adalah dari Bunda Fadilullah. Bagaimana untuk meningkatkan fokus anak? Ya, Masya Allah pertanyaan-pertanyaannya mantap-mantap ya. Ini kelihatan sih memang bunda-bunda yang fokus sama parenting. Jadi kedepannya sih harapannya tetap seperti ini, full maksimal hadir di kelas parenting karena anak-anak kita adalah harapan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bagaimana meningkatkan fokus anak? Meningkatkan fokus anak itu berbagai macam caranya. Salah satunya adalah dengan membuat anak itu tidak terdistraksi atau tidak kacau pikirannya dengan berbagai macam berbagai macam contoh yang kita contohkan. Misal nih yang tadi saya sudah sampaikan, misalkan anak-anak diminta untuk menghafal Quran. Kita kenceng banget nih nyuruh anak-anak menghafal Quran, tapi kitanya sendiri tidak pernah mencontohkan untuk membaca Quran. Kitanya sendiri tidak pernah mencontohkan untuk minimal megang lah. Minimal di depan anak tuh ya baca 1 bait, 2 bait, 1 baris, 2 baris gitu. Itu anak biasanya jadi nggak fokus karena lah ngapain, kalau bahasa sekarangnya ya, bahasa gaulnya ya, lah ngapain gua ngaji capek-capek, lah orang tua gua aja begitu gitu kalau bahasa anak sekarang. Jadi itu satu faktor yang membuat anak biasanya jadi nggak fokus. Dan kedepannya karena anak terbiasa seperti itu, jadi ketika berada di kelas, berada di lingkungan sosial, berada di tempat-tempat yang seharusnya dia fokus, dia jadi nggak fokus karena dia akan termindset, lah ngapain lah, malas, udah malas lah udah gitu, atau jadinya menyepelekan gitu. Cuman ada faktor lain biasanya itu gejala klinis kalau dalam psikologi Bunda. Jadi gejala klinis itu ada namanya ADHD atau kita nyebutnya hyperaktif. Ada juga saya agak lupa namanya. Itu masuk bagian sindrom.
Jadi kita harus ngedetect dulu, nggak fokusnya kenapa nih. Atau bisa juga dia kena ya itu, biasanya itu intinya gejala klinis. Gitu. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama karena dia terbiasa untuk tidak fokus dari dulu, sehingga pada saat ini dia mudah menyepelekan, dan di mindsetnya dia ketika ada di ruangan kelas maka dia berpikir udahlah malas gitu. Tapi ada gejala klinis. Nah gejala klinis ini yang harus kita tahu, karena percuma dilakukan treatment ketika kita tidak mengetahui sebenarnya gejala klinis apa yang dia alami gitu Bunda. Makasih. Iya Bunda. Terima kasih Kak Wida atas jawabannya. Semoga bisa meningkatkan fokus anak ya Bunda Fadel. Terima kasih untuk Bunda yang sudah bertanya. Sebelum ke doa, izinkan saya saya ingatkan untuk silakan untuk Ayah dan Bunda mengisi link daftar hadir kelas orang tua terlebih dahulu ya. Linknya sudah di-share di chat. Silakan untuk diklik dan diisi. Sebelum ditutup, saya ingin meringkas yang sangat luar biasa sekali untuk kita orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Pola asuh anak itu sepanjang hayat kita. Jadi jangan pernah paksakan hal-hal yang kita sendiri pun tidak sukai, kemudian kita suruh anak untuk melakukannya. Anak-anak ayah dan bunda itu hebat semua. Ketika ayah bunda meyakini itu dengan bersinergi dengan sekolah. Nah, adapun hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sinergi dengan memanjakan, memahami bahwa anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Persilahkan Ummah Zakiyatun Nufus untuk membaca doa penutup. Suaranya belum dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sapa sebentar ya. Ini ibu-ibunya. Alhamdulillah ada hadirnya. Selamat datang. Dari berapa peserta ini? Dari berapa? Terima kasih atas kehadirannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dalam acara kelas orang tua STI Teges Permata Umi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari Kak Ida Priyambodo bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah hadir di sini di kelas orang tua ini. Kenapa kelas orang tua ini penting? Karena supaya kita bisa antara guru, antara sekolah dan orang tua, antara sekolah dan rumah itu bisa saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak. Nanti mungkin PR ya Bu Nova dan para guru, apa dibikinin rapot aja sekalian ini orang tuanya biar nanti lebih rajin menghadiri kelas orang tuanya. Ya nanti barangkali biar lebih efektif lagi nanti kelas orang tuanya. Kemudian kami juga memohon maaf ya selaku
dari yayasan juga ini, kalau sekolah belum begitu nyaman, ya karena masih banyak masih banyak perbaikan, masih banyak renovasi, masih banyak kelas-kelas yang kurang kondusif ya, karena sekarang ini sedang ada renovasi ruang guru. Dan kemudian menyusul itu pembangunan tambahan kamar mandi dan tempat wudhu. Karena sekarang kan kita sudah mulai tatap muka ya, jadi itu sangat penting sekali. Jadi mohon nanti partisipasinya mohon dari orang tua ya, karena untuk masalah pembiayaan, pendanaan itu kan kita swasta ya, dan itu dari kita sendiri. Gitu. Jadi mohonlah bareng-bareng ya kita ya. Oke. Dan benar sekali apa yang sudah dikatakan tadi oleh Kak Wida, bahwa penting sekali sinergi antara orang tua dan guru. Kalau bisa sebelum ke sekolah, sebelum kita anak-anak itu berangkat sekolah, kita persiapkan dulu gitu kan. Titipkan. Jadi kemudian kita titipkan juga, kita doakan, sama-sama kita doakan kepada Allah ya, anak-anak kita itu semoga selalu dijaga dan dilindungi. Dan juga guru-guru ya, semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan kesabaran dalam menghadapi anak-anak. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana awsi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Isqala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayah bunda, mohon jangan dulu live. Silakan untuk menyalakan kameranya dan melambai ke kamera karena akan di screenshot untuk dokumentasi sekolah. Ya, dalam hitungan ketiga. Senyum ya ayah bunda. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3.
Ya, Ayah Bunda, demikian dari kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Semoga Ayah Bunda senantiasa sehat selalu. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih Pak Widam, makasih Bu Nova, makasih semuanya Ibu Guru, Jaza. Tiga. Bismillah ya. Ini pun rolas ya? Lima taruh Selawi. 35. 15 taruh Selawi. Petang bulu karo rolikur. 62. Fit 1.